Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai evolusi. Jadi evolusi itu sendiri adalah suatu perubahan dari makhluk hidup yang terjadi secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga terbentuk spesies baru. Nah, sedangkan berdasarkan ilmu biologis, evolusi merupakan cabang biologi yang mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup dan keterkaitan genetik antara makhluk hidup satu dengan penyebab terjadinya evolusi. Yang pertama ada adaptasi dan seleksi alam. Nah, lingkungan selalu berubah dari waktu ke waktu. Perubahan lingkungan mendorong makhluk hidup yang tinggal dalam lingkungan tersebut melakukan adaptasi atau penyesuaian diri. Nah, adaptasi dilakukan makhluk hidup dengan tujuan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kemudian apabila gagal beradaptasi, maka makhluk hidup tersebut akan punah. Nah, makhluk hidup adaptif merupakan makhluk hidup yang mampu beradaptasi terhadap lingkungannya. Contohnya populasi kupu-kupu Biston betularia di Inggris. Adaptasi pada tumbuhan, misalnya kaktus yang hidup pada kondisi panas terik di gurun. Mempunyai lapisan lilin yang tebal, daun-daunnya mengalami modifikasi menjadi duri atau daun-daun kecil untuk mengurangi penguapan air. Nah, kedua contoh di atas menunjukkan bahwa alam menyeleksi makhluk hidup di dalamnya. Yang kedua itu ada seleksi buatan, yang mana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan hasil budidaya hewan dan tumbuhan yang dianggap akan lebih baik produksi, mutu maupun daya tahannya. Usaha seleksi ini diikuti dengan persilangan yang mengakibatkan proses evolusi berlangsung dalam jangka waktu relatif singkat. Petunjuk evolusi, yang mana yang pertama itu variasi individu dalam satu keturunan. Nah, seleksi terhadap jenis hewan dan tumbuhan selama bertahun-tahun menghasilkan varian yang jauh berbeda dengan nenek moyangnya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya variasi merupakan petunjuk adanya evolusi yang menuju terbentuknya spesies baru. Yang kedua adanya fosil. Nah, fosil merupakan catatan sejarah penting sebagai petunjuk adanya evolusi. Nah, dengan membandingkan struktur tubuh hewan masa lampau yang telah menjadi fosil dengan hewan sekarang, dapat disimpulkan bahwa keadaan lingkungan di masa lampau berbeda dengan yang sekarang. Nah, contoh dari adanya fosil ini seperti penemuan fosil kuda. Yang ketiga itu ada homologi alat-alat tubuh berbagai makhluk hidup. Nah, contoh homologi adalah anggota tubuh depan dari manusia dipakai untuk memegang, sedangkan pada burung dan kelelawar anggota tubuh depan untuk terbang, sedangkan kaki depan buaya dan salamander untuk berjalan, sirip dada ikan dan paus untuk berenang. Tetapi dengan adanya evolusi, organ-organ ini menjadi berbeda, sehingga terjadinya perubahan adaptasi yang berbeda, sehingga fungsinya pun menjadi berbeda. Kemudian yang keempat ada embriologi perbandingan. Nah, perkembangan embrio semua vertebrata memperlihatkan kehidupan yang lebih banyak daripada hewan dewasa. Hal ini terlihat jelas pada perubahan morfogenesis dan tahap diferensiasi awal persamaan. Ini sering digunakan sebagai bukti hubungan evolusi antara vertebrata.
Nah, hewan mempunyai embrio yang berbeda-beda, dapat lebih mirip satu sama lainnya daripada hewan dewasa. Sedangkan yang kelima itu ada perbandingan biokimia. Nah, semua spesies mewarisi sifat-sifat dan dari nenek moyangnya. Garis dan jumlah sifat yang sama merupakan petunjuk jauh dekatnya hubungan kekerabatan. Hal ini juga terjadi pada pewarisan sifat biokimia. Kami telah mengetahui bahwa RNA dan protein yang penting untuk menghasilkan individu baru. Perbandingan DNA, RNA, dan protein merupakan cara untuk mengevaluasi hubungan evolusi antara spesies. Kemudian yang keenam itu ada perbandingan fisiologi. Nah, makhluk hidup mulai dari terendah hingga yang paling tinggi, tersusun atas sel maupun jumlah sel dan morfologi setelah dewasa berbeda-beda. Namun fisiologi di dalam selnya memiliki kehidupan seperti metabolisme, respirasi, sintesis protein, sintesis ATP, dan penggunaannya dalam aktivitas hidup.